One, two, 1, 2, 3, 4. 俺はルフィ。Eiichiro Oda merupakan mangaka yang terkenal sering menghadirkan sesuatu yang terinspirasi dari dunia nyata dan ini juga yang mungkin terjadi kepada asal-usul poneglyph. Dalam alur cerita One Piece, poneglyph merupakan sebuah artefak yang sangat berharga di mana ada banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Dari apa yang dihadirkan sejauh ini, poneglyph diketahui kebanyakan berisi tentang rahasia dunia. Di sisi lain, poneglyph juga bisa jadi artefak yang memberikan petunjuk bagi siapapun yang hendak pergi menuju Pulau Laugh-Tale. Hal ini bisa ditemukan dalam salah satu jenis poneglyph yaitu Road Poneglyph. Meskipun diketahui jika klan Kozuki adalah pembuat poneglyph, terdapat sebuah teori menarik mengenai kemungkinan asal-usul artefak tersebut. Oda Sensei adalah mangaka yang memang dikenal sering menghadirkan berbagai elemen dalam cerita One Piece yang terinspirasi dari dunia nyata. Misalnya, para karakter yang terinspirasi dari para aktor baik aktor di Jepang ataupun luar negeri. Karena itulah, tidak mengherankan jika ada berbagai hal dalam cerita One Piece yang dirasa mirip dengan dunia nyata. Hal ini pun memunculkan teori terkait dengan asal-usul dari poneglyph. Dalam teorinya disebutkan jika ada kemungkinan Oda Sensei terinspirasi dari pesan tersembunyi salah satu bajak laut di dunia nyata dan catatan kuno dalam menghadirkan poneglyph. Secara spesifik, teorinya menyebutkan jika Oda kemungkinan terinspirasi dari sosok Oliver Levasseur. Levasseur sendiri merupakan bajak laut yang terkenal karena meninggalkan sebuah pesan misterius di dalam sebuah kalung yang dia kenakan saat eksekusinya terjadi. Para nakama kemudian meyakini jika tulisan atau pesan misterius yang dibuat oleh Levasseur tersebut yang jadi inspirasi Oda Sensei untuk menghadirkan tulisan di poneglyph. Namun, ada hal menarik lain yang kemudian muncul. Tulisan dari Levasseur tersebut hanya bisa dibaca oleh sebuah teknik untuk memecahkan kode tersebut yang disebut dengan Pigpen Cipher. Dalam sejarahnya, Pigpen Cipher ini seringkali dikaitkan dengan organisasi rahasia dunia, Freemason. Dan di awal terbentuknya organisasi tersebut, orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah para pemahat atau pengrajin batu. Salah satu simbol dari kelompok tersebut, bahkan dianggap mirip dengan simbol dari klan Kozuki. Teorinya pun menjelaskan jika ada kemungkinan selain tulisan, ada alasan mengapa kemudian diciptakan juga poneglyph yang mana hal tersebut lagi-lagi terinspirasi dari kelompok Freemason dan tulisan misterius dari Levasseur. Dalam arc Zou, Nekomamushi sempat menjelaskan sedikit tentang poneglyph. Menurut penjelasannya, selama berabad-abad klan Kozuki sudah mengukir dan membuat poneglyph yang merupakan dokumen berisi pesan rahasia yang tidak bisa dihancurkan. Dan dalam penjelasan Robin, klan Kozuki diketahui memang sudah sejak lama juga memiliki keahlian dalam memahat batu serta yang lainnya karena dia adalah pengrajin batu. Hal ini seolah menjawab berbagai pertanyaan dari para nakama. Pertama, ini jadi alasan mengapa kemudian klan Kozuki menjadi sosok penting dalam terciptanya poneglyph. Karena, Oda Sensei kemungkinan terinspirasi dari asal-usul terbentuknya kelompok Freemason yang merupakan para tukang atau pengrajin batu. Kedua, tulisan yang ada di poneglyph pun adalah tulisan rahasia yang juga digunakan di dunia nyata oleh kelompok tersebut. Ketiga, ada kemungkinan jika klan Kozuki di era abad ke-0 atau sebelumnya sudah membangun semacam kelompok atau grup masyarakat rahasia. Siapa saja isinya, selain klan Kozuki, yang mungkin jadi bagian dari kelompok rahasia tersebut adalah penghuni Zou dan juga keluarga Nefertari. Mengapa penghuni Zou? Seperti yang dijelaskan oleh Nekomamushi dan Inuarashi, jika penduduk Zou sudah sejak lama menjadi sekutu atau menjalin kerjasama dengan klan Kozuki. Bahkan, menurut mereka, klan Kozuki sudah dianggap sebagai saudara. Inilah alasan mereka berdua kemudian berusaha untuk pergi ke Wano dan mencari klan Kozuki sebelum bertemu dengan Oden. Lalu, mengapa keluarga Nefertari? Dalam chapter sebelumnya, dijelaskan oleh Cobra jika leluhurnya, Nefertari Lily, memberikan pesan kepada generasi penerus untuk mempertahankan poneglyph. Jadi, bisa ditarik kesimpulan jika poneglyph adalah media untuk menyampaikan atau menuangkan ide dari klan Kozuki, Nefertari, dan leluhur di Pulau Zou terkait dengan apa yang terjadi pada masa itu. Seperti halnya Levasseur,
Mereka sengaja menghadirkan pesan tersebut dalam pesan misterius, agar hanya orang-orang tertentu yang bisa menerjemahkan dan mengetahui apa pesannya. Selain mengenai situasi dan rahasia dunia, isi dari Poneglyph bisa jadi adalah sebuah cerita atau penjelasan mengenai apa sebenarnya One Piece. Jika semua orang bisa mengetahui atau menerjemahkannya, maka ada kemungkinan hal buruk yang akan muncul. Dan ini juga alasan besarnya bahwa butuh sosok yang cerdas, seperti cendekiawan Ohara atau Vegapunk, untuk bisa memahami isinya karena mereka mempelajari tentang Pikpenchiever yang digunakan untuk memecahkan isi pesan tersebut.